Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil alamin. Pengurusi ahli jawatan kuasa takmir masjid dan timbalan pengurusi khasnya imam yang bertugas pada malam ini dan jemaah muslimin muslimat nanti Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah kita bertemu lagi dalam tadabbur maghrib ya. Hari ini bersama ayat dalam surah Ghafir, yang ada kaitannya dengan doa malaikat. Doa malaikat, kasih sayang Allah kepada orang beriman. Ini kasih sayang Allah kepada orang beriman. Ada malaikat yang tugasnya mendoakan orang beriman. Patutnya kita kena tahu ya. Patutnya kita kena tahu, kita kena bersyukur. Tadi ayat imam dibaca imam dalam salat surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Surah An-Nas itu surah memberi warning jangan sampai kita dikacaukan oleh syaitan. Nama surahnya surah An-Nas, tapi tajuknya min syarril waswasil khannas, supaya kita berlindung memohon perlindungan Allah daripada kejahatan si khannas. Khannas ni pintar, khannas ni menjajah hati manusia. Dalam ayat itu dikatakan fi sudurin nas, dia berada dalam hati manusia itu. Kalau kita tak hati-hati, ada orang yang 24 jam dikacaukan oleh syaitan. Ada buku ya, buku itu perlu dicari, tajuknya godaan syaitan menjelang sakaratul maut. Tapi isinya macam mana syaitan itu memperdaya manusia. Bahkan ada dalam buku itu disebut ada orang tuh 24 jam dikontrol oleh syaitan. Tolong cari buku itu ya. Buku itu sudah lulus pusat dakwah, sudah pernah menjual di kedai. Penerbitnya Pustaka Ilmi Batu Kif Selangor Malaysia. Tajuk bukunya Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Belum sakaratul maut lagi ya, menjelang sakaratul maut dan masa hidup. Ini pula cerita orang yang disokong oleh malaikat. Manusia itu dua ya. Manusia itu dua. Sama ada karennya malaikat atau karennya syaitan. Tidak lari itu. Tidak lari. Kalau dia mau ke masjid, insya Allah karennya malaikat. Balik masjid, nanti dari rumah dibaca Quran, karennya malaikat. Ada orang yang balik dari masjid sampai rumah berdangan dengan syaitan. Habis sembahyang tadi, langis, licin. Hebatnya syaitan ini, pergilah haji ke masjid. Balik dari masjid, dia kontrol. Ada tuh dalam Quran ada disebut ya. Ini pula orang yang dikontrol oleh malaikat. Malaikat first class, dan minggu lepas tersebut ya. Minggu lepas dah janji kita nak sorot tajuk tentang orang yang dikontrol oleh malaikat first class, malaikat yang terdekat dengan Allah, malaikat muqarrabin yang terdekat dengan Allah dikatakan malaikat pemikul arsy. Untuk ambil berkat boleh kita baca ayat ini ya, ayat surah Ghafir 7, 8 dan 9. Kalau yang bagi buka Quran bisa juga ya. Kita selalu tersebut digalakkan buka Quran halaman 467. Halaman 467 di bawah sekali ya.
ataupun baca ikut kertas ini juga. Insyaallah dengan bacaan kita ini Allah bukakan hati kita untuk faham, untuk mengamalkannya, untuk meraih keberkatan doa malaikat. Doa malaikat ini 24 jam. Doa malaikat itu 24 jam. Malaikat tidak ada tidur, tidak ada cuti, tidak ada penat, tidak ada ngalih, tidak ada istirahat. Kata ulama, ayat ini ayat protection yang paling hebat dalam Al-Quran. Kita perlu diproteksi. Allah memproteksi kita dengan doa malaikat. Nah, baiklah ya. Halaman 467. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Wadzalika huwal fawzul azim. Penghujung ayat 9 yang maknanya inilah kejayaan yang gemilang, keuntungan yang hebat. Kita digalakkan ya dalam hadis, digalakkan bila baca ayat yang bisa macam ini kita kena minta Allahumma rzuqnal fawzal azim. Ya Allah, kurniailah kami kejayaan yang gemilang ini. Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkan kami mencapainya. Digalakkan dalam hadis, Rasulullah pun buat macam itu, sahabat juga bila baca ayat yang bisa minta selajur. Ya Allah, saya mau ini. Allahumma yassirli, ya Allah bagi sama saya. Ya Allah, mudahkan saya mendapatkannya. Oke, kita baca semula ayat 9. Waqihimus sayyi'at وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allahumma yassirli, ya Allah mudahkan saya mendapatkan nih. Tolong saya ya Allah. Jangan tidak diminta ya. Ini cara Nabi baca Quran, cara sahabat baca Quran. Di penghujung ayat diminta. Kalau ayat itu ayat tentang azab, tentang neraka, minta perlindungan. Kalau tentang surga, minta supaya diberi Allah. Itu cara baca Quran. Cara baca Quran yang diajar oleh Rasulullah SAW. Baiklah kita lihat ayat ini. Alladzina yahmiluna al-'arsya. Malaikat yang memikul arasy, yang menanai arasy. Arasy itu ditanai, dipikul oleh malaikat. Malaikat yang dekat dengan Allah. Wa man haulah, dan malaikat yang ada sekitar arasy. Jumlahnya kita tidak tahu berapa banyak ya. Yang jelas semua malaikat itu yusabbihun, mereka bertasbih subhanallah. Bihamdi rabbihim, mereka bertahmid walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfirun, beristighfar lilladzina amanu, mengistighfarkan orang yang beriman, mendoakan orang yang beriman supaya dosanya diampunkan Allah. Ya Allah ampunkan dosa haji ini, ya Allah ampunkan dosa pangeran ini, ya Allah ampun dosa aja ini, ya Allah ampun dosa belia ini. Kita kena tahu. Bila kita tahu, kita jaga. Kita tidak mau berdangan dengan
musuh Allah, musuh syaitan, musuh Rasulullah yang disorot dalam surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Jangan berdangan dengan musuh, nanti terputus doa malaikat, tersekat doa malaikat. Jangan kita ini menyekat diri sendiri kepada doa malaikat. Ini kemudahan yang diberikan Allah. Anda dan rukun keluarga didoakan malaikat. Istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, cicitnya, satu rumpun keluarga, bapaknya, datuk, neneknya, ada nanti keterangannya ya. Wa man haulah wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka beristighfar, mendoakan keampunan bagi orang beriman. Ini teks doanya yang bergaris tuh sampai ke penghujung, itulah doa malaikat. Doa ini bagus kita jadikan doa. Jadikan doa. Lepas sembahyang baca, sebelum sembahyang baca. Malah bagus dijadikan ayat dalam sholat nih, Pak. Lepas baca Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allahu akbar. Rukuk. Lagi bagus. Rasulullah dan para sahabat dan orang saleh dulu bila baca ayat berkenaan dengan doa, mereka baca bukan 3 kali, 4 lagi, malah 10 kali, malah 20 kali diulang-ulangnya. Berdoa masa berdiri ya, masa membaca ayat. Rasulullah SAW pernah membaca satu ayat satu malam berulang kali. Ayat surah Al-Maidah 118. Satu malam ayat yang sama, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Entah berapa lama baginda salat, entah berapa jam ya, entah berapa ratus kali, berapa ribu kali dibacanya ayat yang sama, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah 118. Halaman 127. Halaman 127. Sembahyang di malam hari, qiyamul lail, ayat yang sama juga. Ayat itu mengandung doa, mendoakan umat. Yang baginda doakan umat, bukan diri, bukan keluarga, bukan sahabat, umat yang didoakan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Baca lagi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Menangis mendoakan umat. Menangis mendoakan umat. Menangis mendoakan umat. Ini doa Rasulullah untuk mendoakan umatnya. Dibacanya mungkin ribuan kali dibacanya. Begitu cara sholat ya. Cara sholat yang excellent, sholat yang khusyuk, sholat yang berkesan, yang menghanyutkan dosa, yang meningkatkan iman, yang meningkatkan keyakinan kepada Allah. Kemarin khutbah Jumat apa? Khutbah Jumat kemarin cakap anugerah Allah yang paling tinggi yakin. Nomor 2 al-afiyah. Nikmat yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada manusia, nomor 1 al-yakin. Yang kedua al-afiyah. Itu khutbah Jumat kemarin tuh. Boleh saya tengok ya. Di Pelita Brunei sudah ada. Hari 6 kemarin sudah ada khutbah Jumat. Nikmat nomor 1 yang diberikan Allah kepada manusia al-yakin. Kalau dia yakin, tidak mau tinggal sembahyang berjamaah. Kalau orang itu yakin, penuh masjid. Kalau orang itu yakin, tidak pernah jemu baca Quran. Kenapa dia yakin dengan Samsung? Berjam-jam dipegangnya Samsung. Yakin dia, ini untung sama dia Pak. Tapi belum tentu untung ya. Belum tentu untung. Tapi dia yakin Samsung nih berjam-jam dipegangnya.
Kalau orang yakin Quran, mesti berjam-jam pegang Quran. Orang tuh kalau memegang Quran, selama dia memegang Samsung, selamat hidupnya. Pernah di salah satu masjid tanya seorang haji itu, Haji berapa jam pegang Samsung satu hari? 3 jam katanya. Dia terus terang Pak, tidak marah dia ditanya. Kalau pikir-pikir satu hari mau jual 3 jam pegang. Kalau haji pegang Quran 3 jam satu hari, pasti dapat surga insya Allah. Subhanallah. Kenapa dia tak pegang Quran? Tak yakin. Khutbah Jumat kemarin mengatakan nikmat nomor 1 yang diberikan Allah al-yakin. Pernah kami tak yakin? Orang Melayu cakap yakin boleh katanya. Kalau yakin boleh pegang Quran. Kalau yakin boleh pergi masjid. Yakin boleh tahajud. Yakin boleh duduk majlis ilmu. Tahu dia majlis ilmu ini majlis keampunan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu mendapat keampunan Allah secara gratis, free. Sebut dalam hadis, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, sebaik selesai majlis ilmu, Allah mengisytiharkan, qumu maghfuran lakum, baliklah rumah, dosa sudah ampun. Tapi jangan balik rumah buat dosa lagi. Orang yang tak tahu dia duduk, dia tak tahu ini majelis keampunan, balik rumah dia tidak follow up. Patutnya follow up ya. Balik rumah baca Quran, tidur awal, bangun tahajud, besok subuh datang. Itu baru tahajud. Di sini dikatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu memohon keampunan bagi orang beriman. Ini teks doanya, tengok teks doanya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tengok teks doanya, cantik teks doanya. Rabbana, ya Allah, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat kasih sayangmu sangat luas. Dia ingin meminta keampunan. Meminta keampunan dosa orang beriman. Malaikat itu merayu dulu. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas ya Allah. Nah, cara berdoa macam itu. Cara berdoa kena sanjung dulu. Ini Allah mengajar kita cara berdoa. Kalau kita tahu ada hajat apa-apa, nak minta kesembuhan, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim. Ilmumu sangat luas, rahmatmu luas tiada bertepi ya Allah. Tidak susah bagimu menyembuhkan penyakit ini ya Allah. Pandai-pandai. Ini malaikat mengajar kita berdoa kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu sangat luas ya Allah. Ilmumu sangat luas. Ampunlah dosa orang itu. Ampunlah dosa rakyat Brunei. Mereka berada di era globalisasi sekarang ya Allah. Engkau tahu cabaran yang mereka hadapi. Cabaran yang mereka hadapi, tidak mau pegang Quran ya Allah. Cinta Samsung mereka ya Allah. Cinta Oppo mereka ya Allah. Tolonglah ya Allah. La ilaha illallah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat kasih sayangmu sangat luas, meliputi segala-galanya. Baru faghfir ani, ampuni ya Allah. Engkau limpahkanlah keampunanmu lilladzina tabu, bagi mereka yang bertaubat. Syaratnya nak dapat doa malaikat, syarat nomor 1 iman, yang kedua taubat. Jangan buat benda yang sia-sia lagi. Tidak akan ambil doa malaikat, sia-sia dia. Dia sendiri yang menyekat dirinya. Dia sendiri yang menyekat dirinya. Dia sendiri yang membuat syaitan iblis berleluasa sama dia. Dia melakau syaitan datang ke rumahnya. Satu rumah mengundang syaitan datang ke rumah. Kemudahan ada, wifi ada, tutup wifi biar syaitan tidak masuk. Adalah masa dibuka ya, ada masa. Nah, nanti Serikat Telekom rugi pula ya. Subhanallah, subhanallah. Pandai-pandailah. Jangan sekat diri anda daripada doa malaikat.
Tengok di sini ya. Ya Allah, rahmat kasih sayang-Mu sangat luas ya Allah, meliputi segala-galanya. Ampunlah dosa mereka yang bertaubat. Syarat nomor 1, taubah. Lilladzina tabu. Yang kedua, wattaba'u sabilak. Mengikuti jalan-Mu ya Allah. Bila dia bertobat, dia tahu jalan selama ini tidak betul, selama ini tidak pernah pegang Quran, tidak ada masa untuk Quran. Sekarang ada masa untuk Quran. Selama ini susahkan tahajud, sekarang dia latih dirinya untuk tahajud. Kalau dia tidur awal, sebelum tidur dia berwudu. Orang yang tidurnya berwudu, bekaut sebelum tidur, ada petugas khas malaikat mendoakan orang itu, ya Allah, ampun haji ini ya Allah, tadi dia bekaut soalnya sebelum tidur ya Allah. Ya Allah, ampun dosa hajah ini ya Allah. Ya Allah, ampun dosa suami istri, mereka tadi bekaut sebelum tidur ya Allah, ingin keampunan-Mu. Ada petugas malaikat, petugas Allah dari kalangan malaikat yang mendoakan orang yang bekaut sebelum tidur. Kalau pegang iman akan bekaut lagi, terlepas tangannya baru dia tidur. Masih dipegang lagi, terjatuh nanti baru dia tidur. Itu dilayak sama iblis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok di sini ya. Ampun dosa mereka yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu ya Allah. Ini syarat yang ketiga ya. Syarat pertama iman, semua beriman. Syarat kedua taubat. Taubat artinya meninggalkan yang tidak bisa, membuat yang bisa. Taubat artinya kembali ke jalan yang betul. Taubat artinya mengubah cara hidup. Taubat artinya berhijrah. Macam mana Anda bertaubat? Carilah kawan 2-3 orang yang ingin berubah. Mudah-mudahan ada ya. Kalau ada, sama-sama saling mengingatkan. Kalau seorang-seorang susah tuh. Dalam Islam tak suruh seorang-seorang, disuruh ada kumpulan, ada grup, ada link. Ada link. Nak berubah kan ada kawan. Kalau tak ada kawan, susah. Sebab saingan berat. Saingan iblis. Dalam ini banyak iblis. La ilaha illallah. Tengok di sini ya. Ampun dosa mereka yang bertaubat, yang mengikuti jalan-Mu, dan pelihara mereka dari siksaan neraka. Kedua diminta malaikat supaya terselamat dari neraka. Pertama, diampun dosa. Kedua, selamat dari azab neraka. Seterusnya, ya Rabbana, masukkan mereka ke dalam surga. Permintaan malaikat ketiga supaya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Bersama siapa? Tengok. Dengan datuk neneknya, ayah ibunya, suaminya, istrinya, zuriatnya. Seorang yang saleh, seorang yang bisa, kalau dia suami, istrinya dapat doa malaikat. Kalau dia istri, suaminya dapat doa malaikat. Ayahnya dapat, maknya dapat, datuk neneknya dapat, anaknya, menantunya, cucunya, satu rumpun keluarga dapat doa malaikat. Kita buat tajuknya, Anda dan rumpun keluarga didoakan malaikat. Hebatnya Allah ya. Hebatnya kasih Allah mentadbir manusia nak berlawan dengan syaitan. Syaitan kerja 24 jam, malaikat juga kerja 24 jam. Jangan sekat diri dari doa malaikat. Subhanallah. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Datuk neneknya termasuk mak bapak tu ya. Suami istri, zuriat, termasuk anak cucu dan menantu. Mereka semuanya ya Allah. Dikau sungguh maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini menyanjung lagi. Tadi di awal ada sanjungan. Ya Allah, rahmat-Mu sangat luas. Di ujung disanjung lagi. Innaka antal azizul hakim. Awal doanya sanjungan, puji. Penutupnya sanjung dan puji. Cara berdoa macam tu. Kita nak minta kesembuhan,
Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Tiada tempat kami mengadu selain kepada-Mu ya Allah. Engkau menyembuhkan Nabi Ayub waktu sakit. Engkau menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Engkau yang mengembalikan Musa kepada ibunya. Engkau menyelamatkan Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Engkau selamatkan ya Allah. Engkau menyelamatkan Muhammad waktu dikepung dalam gua ya Allah. Sembuhkanlah. Karena macam itu berdoa. Jangan Allah masyfihi antas syafi antal muafi itu saja. Ya Allah sembuhkanlah orang ini. Dimulalah dengan sanjung puji, ditutup dengan sanjung puji. Doa malaikat macam itu. Ini kaidah berdoa ya, kaidah berdoa. Baik. Subhanallah, subhanallah. Kita baca doa ini sama-sama ya dari Rabbana tuh. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Nanti bila kita berdoa secara persendirian seorang-seorang, malaikat sudah tahu ini haji ini dah pernah berdoa berjamaah di masjid ini. Bersama imam, bersama timbalan pengurusi dan lain-lain ya. Kita baca sama-sama dari Rabbana yang bergaris tu ya. Teks doanya dari Rabbana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم يسر لي اللهم يسر لي اللهم يسر لي ولا تعسر اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم يسر لنا ولا تعسر. Baik. Tadi kita baru semak sampai ayat 8. Ayat 9 lagi. Ayat 9 doa malaikat, selanjutnya waqihimus sayyiat. Pelihara mereka daripada berbagai kejahatan ya Allah. Lindungi mereka daripada COVID-19. Lindungi mereka daripada penyakit ya Allah. Daripada apa saja bala bencana ya Allah. Ini termasuk doa COVID-19 ni ya. Waqihimus sayyiat. Lindungi mereka daripada segala kejahatan ya Allah. Malaikat yang mendoakan. Sekarang kejahatan yang berkembang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Penyakit yang membingungkan orang sedunia ya, COVID-19. Malaikat itu mendoakan orang supaya dilindungi dari ini. Waqihimus sayyiat. Lindungi mereka daripada segala mara bahaya ya Allah. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang engkau lindungi daripada segala kejahatan pada hari pembalasan kelak, itulah yang benar-benar mendapat rahmat. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Inilah kejayaan yang gemilang. Jadi kita minta tadi paling kurang apa? Kalau lebih lengkapnya Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Nanti diantar ke grupnya. Nanti diantar ke pangeran nanti insyaallah. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Ya Allah, limpahilah kami al fawzal azim. Itu cara yang paling bagus. Tapi paling kurang tadi Allahumma yassirli. Allahumma yassirli wa la tu'assir. Mudahkan ya Allah, jangan engkau susahkan. Jadi syarat dalam mendapat doa itu ada 4 ya. Iman, taubat, ittiba, mengikuti jalan yang betul. Mengubah cara hidup. Mengubah cara hidup. Iman, taubat, ittiba. 3 saja. 3 saja. Ittiba itu sama dengan katalah istiqamah. Istiqamah. Kalau boleh 5 salat waktu penuh.
Salat sunat qabliyah ba'diyah buat, tahajud jangan tinggal, duha juga, baca Quran. Itu ittiba, artinya mengikuti menuruti cara hidup Rasulullah, menuruti cara yang kita minta dalam salam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itulah ittiba. Bila orang itu membetulkan cara hidupnya, berarti dia sudah ittiba, mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Ada seorang ulama kenamaan zaman dulu yang meninggal abad ketiga Hijrah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya, sebut sini. Gagasan bernasnya ini terdapat dalam tafsir Qurtubi. Bila buka tafsir Qurtubi namanya 20 volume ya. Kalau dikumpulkan semua mungkin sebesar ini tafsir Qurtubi. Dalam tafsir Qurtubi waktu menguraikan ayat ini ada kata-kata indah Yahya bin Mu'az. Apa dia cakap? Pahami ayat ini baik-baik. Ifhamuha fama fil alam junnah arja minha. Fahami ayat ini baik-baik. 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Inilah benteng pertahanan yang paling hebat dalam Al-Quran. Anda ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan istri, menyelamatkan anak cucu, mak, bapak dan datuk nenek, inilah caranya. Anda didoakan oleh malaikat pemikul arasy. Doa malaikat tidak pernah ditolak. Doa malaikat makbul. Doa malaikat mustajab. Siapa yang menyuruh malaikat berdoa? Tentulah Allah. Tentulah Allah. Ini perancangan Allah. Ini pentadbiran Allah. Ini manajemen Allah. Manajemen Allah. Ada malaikat khusus first class mendoakan orang yang beriman. Malaikat itu dekat dengan Anda. Malaikat itu bersama Anda 24 jam. Jangan main-main. Jangan buat benda yang malaikat tak suka. Jangan buat benda yang musuh suka. Kalau dibuat kesukaan musuh, silap sendirilah. Peruntukan ada, kemudahan ada, tak diambil, silap sendirilah. Silap sendirilah. Itu yang diperingatkan dalam surah An-Nas yang dibaca imam dalam rakaat kedua tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, berdoalah, bacalah, sebutlah a'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Lindungi ya Allah. Engkau Rabbun nas, engkau Malikin nas, engkau Ilahin nas. Rabb, Malik, Ilah. Lindungilah aku min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas si khannas. Waswas dalam Al-Quran ini tidak sama dengan waswas dalam bahasa Melayu. Waswas itu apa? Jangan pergi masjid, Ji. Jangan pergi masjid, jangan pergi masjid. Itulah waswas. Jangan pegang Quran, Ji ya. Pergilah ke masjid tapi jangan pegang Quran. Itulah waswas. Jangan bangun tahajud ya. Jangan datang subuh ya. Itulah waswas. Tapi bahasa Melayu bukan waswas. Waswas bahasa Melayu itu lain. Bahasa Melayu mengambil bahasa Arab tapi maknanya sempit, damit. Min syarril waswasil khannas, dari gangguan si khannas. Khannas apa? Setan iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu dalam hati ini. Dia masuk dalam, dia kontrol hati. Jangan pegang Quran, jangan pegang Quran, jangan bertasbih, jangan beristighfar. Lalu tak ada tasbih, tak ada istighfar. Jangan bangun tahajud ya. Tidur pukul 12 tak apa, tapi jangan bangun tahajud. Itulah kerja iblis. Jangan tutup wifi di rumah 24 jam, dia hidup sejak wifi. Itu sarana iblis. Sarana iblis yang paling canggih zaman sekarang. La ilaha illallah. Sesuai ayat An-Nas dengan ini pasangannya ya. Opposite-nya ini doa malaikat, sana gangguan. Al-Khannas namanya. Kenapa dikatakan Khannas? Khannas itu iblis. Kenapa dikatakan Khannas? Khannas itu artinya yang mengambil kesempatan waktu orang itu lupa. Kalau dia lupa,
terus diambil. Kalau orang itu lupa, pergi masjid dia sembahyang, oke, mungkin iblis tak kacau, dia baca Quran. Tapi orang yang ada pergi masjid, dia bawa juga kesukaan iblis, nggak tinggal. Cobalah tinggal di kereta, tinggal di rumah, atau bawa, tapi jangan di-on-kan. Pergi masjid, on-kan Al-Quran. Bawa hati Al-Quran dari rumah ke masjid. Jangan bawa hati Samsung, jangan bawa hati Oppo. La ilaha illallah. Balik-balik ya. Hatinya hati Samsung pergi masjid. Permainan iblis. Pergilah haji katanya. Tapi haji mesti milik saya katanya. Khannas, bukalah nanti ya. Khannas itu artinya yang mencuri kesempatan waktu orang itu lalai. Kalau dia lalai, dapatlah sama dia. Kita disuruh ya, qul, berlindunglah, berdoalah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Tahukah dia? Dia tahu surah An-Nas, tapi dia tahu isinya, tak tahu isinya. Tak tahu tujuannya. Dia bedangan juga. Ada ulama mengatakan, ada iblis itu beranak dan bertelur dalam hati orang itu. Saya baca satu buku, iblis beranak menetas di dalam hatinya. Dalam hadis, iblis menguasai manusia melalui pembuluh darah. Canggih, musuhnya canggih. Imannya karena canggih, karena berdangan dengan malaikat pemikul aras. Kalau malaikat sudah mendoakan orang itu dengan betul, orang itu faham, dia istiqamah, tidak akan dikacaukan oleh setan iblis. Ada janji Allah dalam Quran, hambaku yang betul itu tidak akan dapat mempengaruhi katanya. Memang musuh itu hebat, tapi Allah berjanji juga dalam Quran, inna ibadi, hambaku yang betul itu laisa laka alaihim sultan, tidak akan mampu mempengaruhinya. Subhanallah. Tengok halaman 264 surah Al-Hijr ayat 42. Boleh baca ya, ayat 42 surah Al-Hijr halaman 264. Inna ibadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Hamba yang sudah diprotek Allah karena protek. Anda yang sudah dilindungi Allah, laisa laka alaihim sultan, engkau tidak akan mampu mempengaruhinya. Allah sudah lindungi dia. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang sesat yang ikut telunjukmu. Subhanallah, subhanallah. Ada ayat dalam surah Qaf, nanti di hari kiamat, dalam surah Qaf ya, orang itu akan berbahaya dengan karin syaitannya menghadap Allah. Halaman 519. Orang yang dipermainkan oleh iblis masa hidup, nanti bila menghadap Allah sama-sama berbahaya. Semua kita akan menghadap Allah. Allah akan tanya, Allah akan interview. Berapa umur Ji? Berapa penghasilan? Ada handphone tak ada? Berapa top up? Berapa bil sebulan? Yang sebulan itu apa saja digunakan? Akan ditanya. Akan ditanya. Pembinian ada, handphone ada. Anak semua ada. Pasal wifi ada di rumah. Akan ditanya. Bila Allah menanya orang itu bersama setannya, halaman 20 ayat 27 ya. Ayat 27 surah Qaf halaman 519. Setan ini pintar ngomong, pandai cakap. Qala qarinu rabbana ma adghaitu. Ya Allah, bukan silap saya ya Allah. Dia yang tak betul. Dalamannya tak betul. Internalnya tidak betul. Intern kata orang Indonesia. Internal tidak betul, dalam tidak betul. Dalam hatinya hati
hati Samsung, bukan hati Quran. Dalaman tidak betul. Katanya di sini, Rabbana ma adghaitu. Ya Allah, bukan silap saya, walakin kana fi dhalalin ba'id. Dia yang tak betul ya Allah. Kalau dia betul, mana berani saya dekat. Dulu pernah namanya Buya Yahya datang ceramah ke Brunei. Berapa seri ceramah dia? Ada ceramah di Masjid Serusung, ada ceramah di Masjid Selihin, ada ceramah di Sekolah Al-Falah. Di mana lagi? Di Lambah kah, di Muara kah, di mana? Berapa siri ceramah? Ambai yang ikut, Serusung ikut, Selihin ikut, Masjid Al-Falah, Madrasah Al-Falah ikut, bukan masjid ya, Madrasah Al-Falah. Dicakap apa? Orang tuh kalau hawa nafsunya tidak betul, kata Buya Yahya, dengar lagi masa di ceramah di Selihin, hawa nafsu yang tak betul itu lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Syaitan itu tidak kuat, yang masalahnya dalaman nih. Kata Buya Yahya, masa ceramah kuliah sebut di Masjid Selihin, hawa nafsu itu lebih strong daripada 70 syaitan. Jadi sini iblis cakap apa? Ya Allah, bukan silap saya, dia yang tak betul. Apa jawaban Allah di sini ayat 28? La tahtasimu, tak usah bertengkar. Menyalahkan siapa? Yang jelas kedua kamu kena azab. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbil alimna allazi yanfa'una. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbil alimna allazi yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.